Welcome to my YouTube channel. I am Talta Mutajulu from Udayana University, Mechanical Engineering student. The purpose of this video was made to fulfill a linear algebra courses assessment, also to educate about linear algebra. As for the book I used, namely Kurzgesagt, Linear Algebra Step by Step. So what is linear algebra? Linear algebra is the branch of mathematics concerning linear equations such as a1x1 plus until plus anxn equal b. Linear maps such as x1 until xn, a1x1 plus until plus anxn, and their representation in vector space and truth matrix. Linear algebra is central of almost all areas of mathematics. For instance, linear algebra is fundamental in modern presentation of geometry, including for defining basic objects such as lines, planes, and rotation. Functional analysis also. Linear algebra is also used in most science and fields of engineering because it allows modeling many natural phenomena and computing efficiently with such model. So we can also pay attention to the picture here. Okay, from this book, we will learn about linear equation and matrix. There are 4 things we will learn from linear equation and matrix. 1. System of linear equation, Gaussian elimination, vector arithmetic, and arithmetic of matrix. 1. System of linear equation. By the end of this section, you will be able to solve a linear system of equation, plot linear graphs, and determine the type of solution. A linear equation is one where all the variables such as x, y, z have index or power of 1 or 0 only. For example, 1. X plus 2y plus z equal 5. 2, x equal 3, and 3x plus 2y equal 5, and 4, x plus y plus z plus w and equal negative 8. So we can see the plot of linear equation on a graph. Plot linear equation on a graph. Figure 1 and figure 2. For example, the following is a linear system of 3 simultaneous equations with 3 unknowns, x, y, and z. In general, linear system of m equation in n unknowns x1, x2, x3 until xn is written mathematically as we can see in the picture, where the coefficient represent real numbers. The unknowns x1, x2, x3 until xn are placeholders for real number. For a real number. So there is one example. We can see how it works, like in the slideshow. Di sini ada
persamaan ini dari contoh space cream dan minuman. Itu 2x tambah 2y sama dengan 3, 2x tambah y sama dengan 2,5. Ya, di sini ada beberapa caranya. Pertama itu adalah kita substitusikan persamaan pertama dan kedua, yang dimana hasilnya itu y sama dengan 0,5. Kemudian kita substitusikan kembali kepada persamaan pertama, yaitu 2x tambah 2 dikali 0,5 sama dengan 3. Kemudian menghasilkan 2x tambah 1 sama dengan 3, sehingga x sama dengan 1. Itu kita akhirnya mendapatkan y sama dengan 0,5 dan x sama dengan 1. So, there's example atau contoh yang kedua, solve the linear system. Jadi di sini ada 3 persamaan, linear, yaitu x tambah 2y tambah 4z sama dengan 7, 3x plus 7y plus 2z equal minus 11. Kemudian ada 2x tambah 3y plus 3z sama dengan 1 atau equal 1. So, bagaimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya itu yang pertama kita menggunakan berapa persamaan. Kita kurangkan berapa persamaan. Mungkin persamaan pertama dan kedua, atau mungkin persamaan kedua dan ketiga. Di sini contoh soal ini yang digunakan adalah persamaan 1 dan 2. Kemudian setelah dikurangkan menghasilkan y tambah 5z sama dengan 13. Kemudian kita menggunakan persamaan pertama dan ketiga, kemudian menghasilkan minus y plus 10z sama dengan 32. Kemudian kita sekarang akan mencampurkan atau mengurangkan kembali hasil persamaan dari yang persamaan pertama dan kedua dan persamaan pertama dan ketiga, yaitu y tambah 5z sama dengan 13 minus y tambah 10z sama dengan 32. Kemudian di mana dari persamaan ini menghasilkan 15z sama dengan 45, di mana z sama dengan 45 per 3, yaitu hasilnya atau equalnya adalah 3 atau 3. So, kita sudah mendapatkan z or z sama dengan z equal 3. So, kita substitusikan dari z equal 3 ke persamaan keempat into equation 4. Ya, ini adalah jalannya. Kemudian menghasilkan y atau y equal minus atau min 2. Dan akhirnya kita juga akan mendapatkan atau menghasilkan x equal minus 1. Okay. So we can illustrate the given equation in the three-dimensional coordinate system as shown in the picture. Sini ada ilustrasi dari persamaan 3 dimensi, koordinat 3 dimensi. Jadi sistemnya itu bisa kita lihat dari gambar. Jadi solusinya yang tadi kita temukan itu adalah x sama dengan minus 1 dan y sama dengan minus 2.
kemudian Z sama dengan -3. Dan ini adalah figurnya atau gambarnya. Types of solution represent the three possible solutions to linear system with two unknowns. 1. A. No solution. B. Unique solution. And C. Infinity number of solution. So, ada 3 solusi. Pertama itu no solusi, unique solusi, and infinity number of solution. Kemudian ada ilustrasi dari setiap solusi ya. Illustration solution arising from 3 linear equation and 3 unknowns. So figure 1.7 atau A itu show 3 planes equation which have no point in common, hence no solution. So yang B show the 3 planes equation with unique points in common. C show 3 planes equation with lines in common. Every point on this line is a solution, which means, right? So, kesimpulan yang bisa kita temukan dari bagian pertama, summary-nya itu adalah a linear equation is an equation in which the unknowns have an index of 1 or 0. The procedure and outline in this section to solve such system in the method of eliminasi. Oke, yang kedua itu ada Gaussian eliminasi. Gaussian elimination. By the end of this section, you will be able to understand what is meant by a matrix and an augmented matrix. Solves a linear system using Gaussian elimination, external operation, so that the solution can be found by inspection. In this section, we define this process in the systematic way. In order to this, we need to describe what is meant by a matrix and reduce row echelon form just by examining the matrix of their linear system in reduced row echelon form. We can say a lot of things about the solution. Introduction to matrix atau pengenalan matrix. There are two equations that describe ice cream X and drink Y. 2y plus 2x plus 2y equal 3. 2x plus y equal 5. So we can write, we can see in this slideshow, right? And ada beberapa catatan. Baris yang pertama adalah columns. Baris kedua ada baris juga, column and baris, ya. Kemudian di sini ada hasilnya. Okay. We can see the table show the sales of 3 different ice cream flavors during the week. We can represent the information in the table in matrix from S.
in the slide. Yeah, the first column represents the ice cream sales for Monday, second column for Tuesday, and the last column for Friday. So we have to know metrics are an efficient way for storing data. Jadi matriks itu benar-benar cara yang baik untuk membuat sebuah data. Kemudian ada elementary row operasi. Suppose we have a general linear system of m equation with an unknown level x1, x2, x3 until n xn given by, we can see in this, right? The coefficient are real number and x1, x2, x3, and xn are placeholder for real number that satisfy the equation. General system can be stored in matrix from us. Yeah, this is a example atau contohnya dari contoh persamaan ini. Kemudian akan diubah menjadi matriks dengan bentuk seperti ini. Oke, ini adalah beberapa caranya. This is an augmented matrix, which is a matrix containing the coefficient of the unknowns x1, x2, x3 until xn, and the contains values on the right hand side of the equation. Oke, di sini ada Gaussian eliminasi atau eliminasi Gauss. Ya, metode eliminasi ini merupakan metode eliminasi yang dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu dengan cara menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai suatu variabel bebas dengan cara membuat segitiga O dalam bentuk matriks persamaan. The Gaussian elimination method is the method developed from the elimination method, which eliminates or reduces the number of variables so that value of an independent variable can be obtained by making a triangle 0 in the matrix from the equation. So di sini ada cara banyak, yaitu mengubah persamaan bentuk matriks buat pola segitiga O dalam matriks itu dengan substitusi baris kedua matriks dan ketiga dengan rumus R2 dikurang R1 dan R3 dikurang NR2. Kemudian kita mencari nilai variabel terakhir dengan aritmatika, kemudian disubstitusikan ke variabel yang ditemukan untuk mendapatkan nilai lainnya. Di sini ada contohnya atau example. Ya, ada beberapa langkah yang bisa kita lihat ya. Langkah ini kemudian akan menghasilkan nilai-nilai tertentu, seperti pertama ditemukan adalah nilai Z atau C, yaitu -4 atau -4. Kemudian disubstitusikan kepada persamaannya, yaitu 5y dikurang 13 dikali -4 sama dengan 37, which implies, jadi akan menghasilkan 9, yaitu y sama dengan -15/5 sama dengan -3.
Kemudian juga kalau kita multiplikasikannya lagi, menghasilkan nilai Z yaitu menghasilkan nilai X yaitu 2. So, hence our solution to the linear system is X equal to Y equal min 3 and Z equal min 4. Remember, each of the given equation can also be graphically represented by planes in a 3D coordinate system. The solution is where all the planes equation meet. The equation are illustration in the figure. Kita bisa lihat di slideshow. Ada gambar, ada figure, there is a figure. So, di sini kita akan temukan solusinya. Right, solusi yang pertama yaitu X equal to Y equal min 3 and Z equal min 4. Oke, di sini ada formulir echelon baris atau row echelon form. A matrix in reduced row echelon form normally kita bisa lihat ada biasanya diangkat dari review jika memenuhi semua kondisi berikut. Yang pertama, jika kondisinya itu baris pertama itu 0 entry, maka baris tersebut terletak di bawah matriks. Yang kedua, jika sebuah baris entry bukan 0, maka entry bukan 0 pertama. Yang ketiga itu baris 1 terban dari 2 baris bukan 0 berurut dimulai dari kiri kanan di bawah matriks. Yang keempat, satu-satunya the only non-zero entry in a column containing a leading one is the leading one. For example, the following are all in reduced row echelon form. So we can see in the picture, the following matrix are not reduced row echelon form. Jadi di sini ada beberapa perbedaan ya. Perbedaannya itu dalam bentuk echelon baris tereduksi dan tidak dalam bentuk echelon tereduksi. Ada yang bentuk dan tidak. Kemudian ini adalah contohnya. Contohnya bisa kita lihat dari seperti ini mengarah kepada seperti ini. Kemudian kalau kita perhatikan ya, ada berapa perubahan dan perubahan yang menghasilkan X sama dengan 2, Y sama dengan minus 4, dan Z sama dengan minus 3. Oke, kesimpulan atau rangkuman dari yang kita pelajari adalah find the solution to a linear system of M equation by N unknowns. We aim to produce bisa lihat dari sini A11x1 plus until A1 and xn equal B1, A21 x1 plus until A2n xn until B2 and AM1 x1 plus until plus AMN xn equal BM. So di sini akan menghasilkan
sebuah AMN XN or A offset MN XN equal B offset M. Okay, number 3, vector arithmetic atau arithmetica vector. By the end of this section, you will be able to understand what it is meant by vector and scalar. Use vector arithmetic such as addition, scalar multiplication, and dot product. Oke, kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan vektor dan skalar, kemudian menggunakan arithmetica vektor seperti penjumlahan, perkalian skalar, dan perkalian dot atau dot. Kemudian ada vektor dan skalar. Vector is quantity that has a value and a direction and is represented by a set of directed line segments. Example for vector quantity are distance, velocity, acceleration, momentum, impulse, and so on. Lain-lain masih banyak. A scalar is a number that measures the size of a particular quantity, like area, volume, mass, and temperature are all scalar quantity. Okay, this is a picture. Di sini ada gambar mengenai bentuk dari sebuah vektor arahnya. Okay. There is a vector addition and scalar multiplication. Ya, ada penjumlahan dan perkalian skalar. Hasil penjumlahan dan dua buah vektor seperti A dan B pada gambar adalah dialog jajar kencang A tambah B seperti pada gambar ya. The result of adding two vectors as A and B in the figure is the dialog of the parallelogram. Oke, kemudian dengan vektor minus A is the vector, but in the opposite direction, we can define this as minus A equal minus 1 atau negatif 1. We can call the product scalar multiplication atau perkalian skalar. We can also subtract vector as shown in the figure. Kita dapat mengurangi vektornya. Kita bisa lihat seperti di figur. Kemudian substansinya itu atau pengurangan itu menjadi A dikurang B equal A plus min B. Oke, kemudian ada vectors in R kuadrat. Vektor di 2 kuadrat. Ya, ini adalah gambar dari contoh vektor dengan 2 entry. You can see in the picture or slideshow. We can add and subtract vector in R quadrat as stated above. That is, we apply the parallelogram law on the picture. Sini ada contoh atau example. Let U, let U, and V. Sini akan membuat sebuah plot U plus V
and write down u plus v as a column vector. Ini adalah solusinya. This is solusi u plus v, right? Kemudian kita bisa lihat pada slideshow di mana kita akan menambahkan sebuah entry yang sesuai, membuatnya menjadi sebuah entry yang sesuai, seperti pada gambar in this picture. Oke, selanjutnya ada vektor dalam R pangkat 3. R pangkat 3 is the set of all order triples of real number and is also called three space. Oke, ada himpunan dalam pangkat 3 bilangan real yang disebut juga dengan three space. Oke, di sini ada contohnya. Ini ada contohnya. For the example, the following vector 1, 2, and 5 in three space is the represented geometrical. So di sini juga ada penjumlahan vektor and scalar. Vector addition and scalar multiplication are carried out the same way as the plane R quadrant, right? Kemudian ada vektor di R pangkat n. R pangkat n adalah himpunan sebuah vektor dimensi n, di mana R menandakan bahwa entry vektor adalah bilangan real, yaitu tongkat semua bilangan real. Bilangan real dari vektor disebut juga komponen atau lebih tepatnya komponen ke atau dari vektor. Disebut juga ruang atau ruang vektor dari n tuple. Perhatikan vektor di bawah ini. Oke. Ada dua vektor U dan V memiliki komponen yang sama. Kemudian ada contohnya. Contohnya di mana vektor addition in n is defined as n. Just like this. Dan beberapa contohnya itu. Dan cara-cara perkaliannya. Determine the real number x, y, and z solution since equal v we have, dan akan menghasilkan is x equal 4, y equal 1, and z equal min 1. The sum of the vector u and v is calculated by adding the corresponding components. Note that u plus v is also a vector in Rn. This multiplication is called the dot or inner product of the vector u and v. Also note that the dot product of the vectors u and v is obtained by multiplying its component ug with its corresponding component v, g, and then adding the result. This is an example. Solution akan menemukan u dikali v itu equal min 53. The linear combination
of vector. Yeah, v1, v2 until vn be vector in Rn and q1, q2 until kn be scalar, then the dot product. Example, this is example. We can see in this slideshow. Yeah. Nah, akan menghasilkan U 0U plus 0V give the zero vector, that is 0U plus 0V equal 0. Oke, kesimpulan atau summary yang bisa kita ambil adalah secara physically vector expressment menyatakan vektor, menyatakan besaran dan juga arah. Scalar hanya menentukan besaran. Rn adalah ruang. N ruang di mana N adalah bilangan asli dari 1, 2, 3 sampai seterusnya, dan vektor di Rn dilambangkan dengan V sama dengan we can see in this slideshow or picture, dan kita dapat menggabungkan vektor, kombinasikan vektor secara linear dengan dua operasi linear aljabar secara menerapkan perkalian dan penjumlahan vektor. Oke. Okay, number 4 is the arithmetic of matrix. Okay, arithmetic of matrix ini telah mempengaruhi banyak hal, termasuk dari teknologi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay, dari pembelajaran ini, apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita dapatkan. By the end of this session, you will be able to execute arithmetic operation with matrix, use metric theory to perform transformasi, yaitu kita dapat menjalankan operasi aritmatika dengan menggunakan teori yang sudah ada. Kemudian kita bisa perhatikan berapa peraturan-peraturan dari aritmatika matriks, kolom pertama, kolom kedua, dan baris pertama, baris kedua. Ini adalah contoh matriks 2 kali 4. Ini adalah contoh matriks 4 kali 2, di mana kalau 2 kali 4 itu dia ke bawah, 2 ke bawah, dan 4 ke samping. Kemudian kalau 4 kali 2, 4 ke bawah, dan 2 ke samping. Kemudian ada transformation and scalar multiplication. There is 3, ada 3, yaitu rotation, reflection, and translation. Let B a matrix and K be a scalar. Then the scalar multiplication Ka is the matrix constructed by multiplying its entry of A and K. You can see in this picture, right? Ini ada contohnya, sini ada sampel. Example-nya ini dari sini kita lihat. Ini ada aritmatika baris 2 kali 3. Di sini 2 kali 3. Bagaimana mengubah ini menjadi 2 kali 2? Oke. Dari sini ada contohnya. This is matrix addition. We add matrix in the same way that we add vector. To add
or subtract two matrices, we add or subtract the corresponding location in each matrix respectively. Example, we can see in this way. Matrix vector product is a matrix times a vector. In order to use this method, we need to define matrix times a vector as the product of row by column. This is a row, column, row, column, row, column. Example. Dimana saat kita menambahkan matriks dengan cara yang sama, hal itu kita lakukan seperti menambahkan vektor. Kemudian matriks itu adalah kali vektor. Di mana menggunakan metode ini kita memerlukan produk baris dan kolom. Kemudian di sini ada matriks time matrix. Kita langsung ke cara pengerjaannya. Di sini ada 2, 1, 3, 4, dan 4, 9, 5, 8. Cara pengerjaannya yaitu kita kalikan aja langsung. 2 kali 4 ditambah 1 kali 5. Dan seterusnya 2 kali 9 ditambah 1 kali 4. 1 kali 8. Ujung ini. Kemudian di bawah 3 kali 4 ditambah 7 kali 5. Kemudian dilanjutkan dengan 3 kali 9 ditambah 7 kali 8. Kemudian menghasilkan 13, 26, 4, 7, 8, 3. Oke, ringkasan atau kesimpulan yang bisa kita ambil. Pertama itu adalah matrix is an array of numbers. Matriks itu adalah susunan bilangan. Oke, seperti kita lihat tadi ya, beberapa contohnya. We can add or subtract matrix of the same size. Kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan matriks dengan ukuran yang sama. Kemudian scalar multiplication tells the matrix multiplication AP is carried out by multiplying the column vectors of matrix B by the matrix A. E means that the matrix AH on each of the column vectors of matrix B, di mana perkalian matriks AB dilakukan dengan mengalihkan vektor kolom matriks B dengan matriks A. Berarti AB itu matriks bekerja pada setiap vektor kolom matriks B. Oke, sampai di sini pembelajaran yang bisa kita pelajari dari aljabar linear atau linear algebra. Thanks for watching.